Bayangkan hidup tanpa air bersih selama 2 bulan. Itulah yang harus dialami warga di Bekasi Utara, Jawa Barat. Mereka terpaksa antre setiap hari hanya untuk mendapatkan beberapa ember air bersih. Antrean panjang galon dan ember warna-warni menjadi panorama sehari-hari di Kafling Alinda Permai, Bekasi Utara, Jawa Barat. Pasokan air PDAM yang mati selama lebih dari 2 bulan memaksa warga mengandalkan tangki air kiriman PDAM. Demi beberapa liter air untuk memasak, cuci, dan mandi, warga harus rela berdesakan dan menunggu berjam-jam dalam antrean. Sebagian lain terpaksa meminta ke sumur musola atau menumpang di tetangga yang memakai sumur bor. Sehari sekali, cuma sampai 5 galon gitu, pakai galon. Galon aqua gitu. Harapannya ya, semoga cepat diatasin lah masalahnya dari PDAM-nya biar kita nggak pusing juga mikirin air, kan kebutuhan pokok juga ya. Warga mengaku kehabisan tenaga dan waktu hanya untuk mencari air. Yang lebih miris, tagihan PDAM masih terus datang, seolah tak ada masalah di lapangan. Pihak RT setempat menyebut keluhan warga sudah dilaporkan berulang kali. Namun, belum ada jawaban kapan air PDAM kembali mengalir ke rumah warga. Sudah kemarin itu mereka sudah mengusahakan pengiriman mobil tangki, sama info yang didapat perbaikan itu dalam 1 bulan terakhir ini mau diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Infonya sih saluran pipanya. Ada kebocoran berarti? Kita kurang tahu, pokoknya dari biasanya kayak salurannya gitu. Warga berharap krisis air yang sudah berulang kali terjadi ini tidak dibiarkan berlarut, sebab air bersih adalah kebutuhan paling dasar setiap keluarga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, biasanya seragam dinas yang tak lagi terpakai dibuang begitu saja. Tapi jangan salah, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Karena tak hanya di Jakarta, ini informasi dari Bekasi. Ada kabel kusut yang menghiasi wajah kota juga terjadi. Kabel listrik atau internet yang dari kejauhan mirip jaring laba-laba juga menyimpan bahaya. Pemerintah Kota Bekasi kini mulai berbenah dengan solusi modern ducting bawah tanah. Bagaimana realisasinya? Berikut liputan Metropolitan. Kota Bekasi dikenal sebagai salah satu daerah dengan internet tercepat di Indonesia. Namun di balik prestasi itu ada wajah lain yang tak kalah mencolok. Jaringan kabel semrawut yang menggantung dari tiang ke tiang, menumpuk tanpa arah. Dari tiang ke tiang menggantung tanpa arah. Inilah kondisi kabel semraut di Kota Bekasi. Tidak hanya mengundang kekhawatiran warga, tapi juga ancaman bagi para pengendara. Lantas solusi apa yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi? Berikut cuplikannya. Kabel kusut yang tak terawat seringkali membuat warga harus ekstra hati-hati. Dari resiko tersengat listrik hingga kabel menjuntai ke jalan yang bisa memicu kecelakaan. Jadi mengganggu aktivitas orang, soalnya tuh membahayakan banget ya. Kadang orang suka minggir-minggir gitu Mbak, soalnya membahayain banget. Soalnya waktu itu pernah ada yang mau jadi kayak tabrakan gitu, soalnya pada berhenti mendadak gitu Mbak. Palingan waktu itu pas lagi macet orang tua saya kayak diikat gitu Mbak, soalnya bikin macet banget di jalanan. Ngeri juga soalnya, takutnya kabel aktif doang. Tak hanya soal bahaya, kabel semrawut juga menciptakan wajah kota yang kusut. Padahal, Bekasi tengah berupaya menampilkan diri sebagai kota modern. Oh ya, dulu pernah kabel internet ya. Dulu pernah nyampe ke bawah, tapi terus dibenerin sih. Ada petugasnya. Sebenarnya ke bawah bagus ya, nggak. Cuma nanti pas ini kan galiannya itu yang kadang suka mengganggu kita. Karena kan kadang nutupin jalan kan. Nah, kalau bisa sih galiannya itu minimal yang rapi lah, ditutupin pakai papan atau apa gitu sih. Pemerintah Kota Bekasi menyadari kondisi ini tak bisa dibiarkan. Solusinya ducting atau pemindahan kabel ke bawah tanah.
Ya, bagaimana kita memberikan penugasan kepada BUMD kita PDMP untuk kemudian nanti bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemasangan ducting ya, sehingga nanti semua kabel yang ada di atas itu semuanya berada di bawah ya, sehingga hari ini sudah di samping darurat sampah, saya kira Bekasi juga jadi darurat kabel gitu ya. Ini yang harus kita selesaikan tentu dengan cara-cara bertahap lah. Namun sebelum ducting dijalankan, pemerintah menyiapkan solusi cepat. Kabel-kabel yang terlalu rendah atau membahayakan langsung dipotong dan dirapikan. Dari schedule mungkin minggu depan perwal sudah, sekarang kan perwal sudah berjalan di Biro Hukum Provinsi. Kemungkinan minggu depan sudah turun perwalnya. Kalau udah perwal, langkah pertama dari PT Mitra Patriot tentunya market sounding nih ke semua pemilik utilitas. Akhir November atau pertengahan November lah, itu bisa mulai di lapangan untuk mulai pekerjaannya gitu. Jadi saat ini kami mempersiapkan aturan-aturan administrasi sedang kita kerjakan. Makanya sambil menunggu berjalannya untuk pekerjaan ducting tersebut, kita pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi, kita tetap melakukan penyisiran lah. Kita punya ORC untuk melakukan perapian kabel-kabel. Kita juga menghimbau kepada pemilik utilitas dan Abjatel nih untuk merapikan kabel-kabel. Dan kemarin kita juga berjalan terus nih sambil menunggu ducting ini jalan, kita juga arahkan Abjatel untuk menghimbau dan menurunkan beberapa kabel yang sudah ada di Kota Bekasi. Ducting bukan hanya solusi estetika. Di kota-kota modern dunia, sistem kabel bawah tanah terbukti menjaga keamanan, mempercantik tata kota, sekaligus mengurangi beban tiang listrik. Ducting bawah tanah menjadi solusi yang ditawarkan pemerintah Kota Bekasi untuk mengatasi permasalahan kabel semeraut di kota ini. Untuk pengerjaannya memang membutuhkan waktu yang lama, tapi demi mewujudkan bumi patriot yang lebih indah, kenapa tidak? Dari Bekasi, Rizka Sasabila, Syahrul Hidayat, TV One mengabarkan.